Ya, Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk membantu perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk memasarkan produk inovasi hingga ke mancanegara. Berbagai upaya pun terus dilakukan, salah satunya adalah menjalin kerjasama dengan pebisnis di luar negeri melalui Atase Perdagangan. Kementerian Perdagangan berkomitmen membantu pemasaran produk inovasi lokal, terutama ke mancanegara. Berbagai upaya terus dilakukan, salah satunya menjalin kerjasama dengan pebisnis di luar negeri melalui Atase Perdagangan. Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga mengatakan sudah saatnya Indonesia mengekspor produk berbasis teknologi. Sebab kemampuan untuk melakukan hal tersebut dimiliki bangsa Indonesia, di samping peluang yang masih terbuka lebar. Jerry Sambuaga mengaku bangga dan mengapresiasi produk-produk yang dihasilkan perusahaan lokal. Menurut Jerry, selama ini banyak perjanjian perdagangan yang memberikan preferensi tarif bagi produk teknologi Indonesia. Ini misalnya ada di ketentuan AFTA, di mana produk-produk telekomunikasi Indonesia diberikan tarif 0% di Hong Kong. Wamendak berharap agar semakin banyak produsen menghasilkan produk yang berbasis teknologi. Jadi melihat peluang itu, mengingat anak-anak muda Indonesia yang punya intelektualitas dan kreativitas yang tinggi. Ya, lantas seberapa besar peluang Indonesia dalam ekspor produk berbasis teknologi dan bagaimana komitmen pemerintah dalam mendukung hal itu? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Wakil Menteri Perdagangan, ada Pak Jerry Sambuaga di studio bersama kami. Pak Jerry, terima kasih sudah hadir. Sama-sama, terima kasih, Mbak. Baik, kalau kita lihat tadi tayangan yang sebelumnya kita saksikan, ada optimisme di sini soal produk-produk berbasis teknologi. Ya. Sejauh ini bocorannya seperti apa nih? Karena kemarin sempat kunjungan juga ke PT AVS. Betul. Apa yang dihasilkan di sana dan anak-anak mudanya menghasilkan apa? Betul. Jadi memang kalau kita lihat kan konsep besarnya ya. Konsep besarnya adalah bagaimana kita itu meng-create sebuah neraca perdagangan yang positif, ya, yang surplus, yang tidak defisit. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo adalah bagaimana kita menciptakan sebuah kondisi yang sehat, ya, yang tentunya akan meng-create sebuah kemandirian bagi bangsa Indonesia yang tentu menitik beratkan kepada ekspor. Itu konsep besarnya. Ya. Nah, tentu dari situ kita bisa menarik garis besarnya secara komprehensif. Ya. Produk-produk apa yang bisa Indonesia lakukan, yang bisa Indonesia enhance kepada tingkat global, ya, dan tentunya yang demand-nya juga cukup tinggi. Ya. Dan kita ketahui bersama bahwa ekspor dari produk-produk di Indonesia itu kan banyak menitik beratkan kepada sektor migas maupun juga non-migas, ya. Tentunya juga kepada fokusnya kepada migas, ya. Tetapi kita juga bisa melihat, ya, ternyata banyak alternatif, ya, atau mungkin produk-produk yang selama ini mungkin belum menjadi fokus, ya, tetapi ternyata bisa dieksplor lebih jauh. Ya. Apa saja itu, Pak? Itu contohnya misalnya kemarin kebetulan beberapa waktu yang lalu kami berkesempatan, ya, melihat dan juga meninjau dan juga mengobservasi, ya, workshop, ya, simulator, ya, yang ada di Bandung pada saat itu, ya. Dan kita bisa melihat produk-produk dan juga kreasi-kreasi yang 100% merupakan produk bangsa Indonesia, ya. Tentu ini kita apresiasi dan nilai manfaatnya dan nilai kegunaannya itu tinggi, ya, dan juga bermanfaat, ya, dan dibutuhkan, ya, oleh beberapa sektor, mulai dari sektor kesehatan, ya. Karena kenapa? Karena itu ternyata simulator itu bisa digunakan untuk surgery, alat operasi. Lalu untuk sektor pertahanan, ya. Kenapa? Karena ada simulator untuk, pada saat itu kami sempat mencoba bagaimana menggunakan tank misalnya, ya. Lalu ada juga bagian simulator untuk alat-alat mesin dan lain sebagainya seperti las dan sejenisnya, ya. Itu menunjukkan dan memberikan pesan kepada kita semua bahwa bangsa Indonesia, khususnya masyarakat kita, bisa mengoptimalisasi, ya, sebuah fungsi yang diimplementasi dalam produk-produk, ya, yang ternyata itu setelah kami berdiskusi juga dengan teman-teman pelaku usaha dan juga dengan teman-teman asosiasi, ya, dan juga dengan termasuk teman-teman dari profesional, ternyata ini demand-nya juga cukup tinggi, ya, di beberapa negara di tingkat global, ya, dan di banyak wilayah, ya, tidak hanya di kawasan tertentu saja, mulai dari Eropa sampai juga dengan Amerika sampai juga dengan Asia, yang ternyata memang membutuhkan itu, ya. Dan ketika kita bicara kompetisi di situ, ternyata harga yang
dari produk itu yang ditawarkan cukup kompetitif dan bahkan sangat kompetitif ya, dan bahkan itu bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan dan juga tentunya aspirasi-aspirasi dari demand-demand tersebut. Nah, ini yang kita mau coba kita titik beratkan ya. Kenapa? Karena pertama, itu bisa menjawab sebuah tantangan produk-produk alternatif yang selama ini mungkin belum dieksplor secara maksimal. Dan kedua, tentu itu juga bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan pasar di tingkat global yang memang persaingannya itu kalau kita head to head atau apple to apple dengan kompetitor lain, ternyata produk-produk karya anak bangsa ini sangat lebih ekonomis secara harga dan juga lebih praktis dan lebih efisien, dan tentunya ini juga bisa pada akhirnya, pada ujung-ujungnya menjawab kebutuhan pasar di global dan juga domestik, dan juga yang paling penting adalah bisa mengenhance ekspor kita, karena itu yang secara prinsip yang kami ingin coba berlakukan, kami coba implementasikan adalah bagaimana orientasi pemikirannya adalah kita meningkatkan ekspor ya, karena bagaimanapun juga neraca perdagangan yang surplus, yang positif itu kan salah satu indikatornya adalah bisa dilihat, bisa didapati dengan bagaimana kita bisa meningkatkan ekspor secara keseluruhan. Dan memang itu sangat menjadi kebutuhan apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 seperti sekarang. Ya, tentunya kita bisa mencoba sedikit memberikan fokus dan juga memberikan perhatian lebih besar kepada produk-produk yang selama ini mungkin bisa kita eksplor. Produk-produk yang bisa dieksplor ini adalah salah satu berita baik dari Indonesia. Tapi kadangkala ketika kita bicara soal basis teknologi, problemnya adalah permodalan. Permodalan, padahal banyak juga anak bangsa yang sangat kreatif untuk bisa mewujudkan itu. Sampai sejauh ini apa yang akan dilakukan strateginya oleh pemerintah untuk membantu? Jadi kalau dari perspektif Kementerian Perdagangan ya, kan kami memiliki Atase Perdagangan dan juga ITPC ya, Indonesia Trade Promotion Center, yang tersebar di beberapa wilayah di beberapa negara, dan juga kita dalam koordinasi juga dengan teman-teman perwakilan baik itu KBRI maupun juga KJRI. Dan tentunya mereka-mereka ini yang menjadi salah satu ujung tombak terdepan ya untuk bisa melakukan business matching ya, dengan pengusaha-pengusaha mereka, pengusaha-pengusaha lokal di tempat mereka ditugaskan, dan juga menghubungkan dengan pengusaha-pengusaha kita, dan bagaimana itu bisa menciptakan sebuah demand dan menciptakan sebuah opportunity yang sebetulnya selama ini banyak sekali ya tersebar di beberapa wilayah dan beberapa penjuru dunia yang memang bisa lebih dieksplor secara lebih detail. Nah, dari situ kita bisa mencari sebuah titik kesamaan ya, bagaimana mereka-mereka ini akan berkoordinasi, berkomunikasi dan bersinergi tentunya dengan pengusaha baik itu importir maupun eksportir dalam menentukan demand, dalam menentukan kebutuhan, dalam menentukan produk-produk apa yang memang secara segmented dan secara spesifik itu merupakan sebuah proses atau sebuah produk yang bisa dilakukan sebagai hal yang sifatnya spesifik. Nah, ini yang kita mau coba dorong ya. Dan kedua tentunya dari pemerintah juga kita bisa melihat bahwa ya ini sebagai alternatif untuk bisa menjawab kebutuhan pasar. Karena kalau kita lihat contohnya tadi yang Mbak sebutkan soal bagaimana produk-produk berbasis teknologi simulator, itu kan sebenarnya tidak begitu banyak negara-negara atau mungkin produsen-produsen yang meng-create produk ini atau jasa ini atau konten ini ya. Dan setelah kami melihat dan melakukan observasi dan juga diskusi lebih lanjut dengan teman-teman pelaku, ternyata Indonesia termasuk salah satu yang diunggulkan ya, dan juga menjadi salah satu percontohan bahkan dengan kapabilitas dan juga dengan spesifikasi dan juga dengan kualitas yang dipunyai, apalagi ketika itu berkompet dengan negara lain yang ternyata harganya jauh lebih mahal. Nah, itu kan bisa dijadikan salah satu contoh juga bagaimana Indonesia itu bisa menjadi salah satu yang terdepan ya untuk bisa mengenhance ekspor mereka dengan memprioritaskan kepada produk-produk berbasis teknologi. Kenapa? Karena secara SDM kami memiliki kapabilitas tersebut. Ya. Secara teknis juga mungkin yang akan kita lebih maksimalkan adalah business matching-nya dan juga bagaimana strategi-strategi yang memang bisa dilakukan dari baik pelaku usaha maupun juga dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Pak Wamen, siapa saja pesaing kita?
Ya itu, kemarin kebetulan kami berdiskusi dengan teman-teman pelaku usaha juga, banyak negara-negara, ya contohnya seperti Amerika Serikat, lalu juga teman-teman di Eropa Barat, ya, bahkan juga di Eropa bagian Timur, ya, dan juga ada beberapa di kawasan Asia. Ya. Tetapi ketika kita bicara produknya, ketika kita bicara jasanya, ya, bahkan kalau tidak salah menurut kawan-kawan itu salah satu yang dilihat dari jasa dan juga produk Indonesia adalah tingkat keamanan, ya, keamanan bagaimana simulator-simulator tersebut menggunakan basis data yang secara keamanan datanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Ternyata itu Indonesia merupakan salah satu negara, ya, yang bisa menunjukkan kualitas keamanannya, ya, dibandingkan dengan negara lain. Itu satu. Dan kedua, itu menyebabkan dan juga memberikan dampak yang positif. Kenapa? Karena ternyata negara-negara lain akan melihat, oh Indonesia ini sebagai salah satu alternatif, ya, dibanding dengan negara-negara besar lainnya seperti kompetitor seperti mungkin Amerika, mungkin negara-negara di Eropa Barat, atau mungkin Eropa bagian timur, ya, bahkan mungkin juga negara-negara di Asia lainnya. Nah, ini tentu memberikan semacam jawaban, ya, dan juga harapan, ya, dan juga opportunity yang paling penting untuk kita semua, untuk Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar, yang ternyata itu memiliki semacam fans base, ya, di kawasan global gitu, dan juga memiliki segmen sendiri. Ya. Jadi sekarang mungkin tantangannya adalah bagaimana kita melakukan hal-hal yang sifatnya mempromosikan, ya, dan juga meningkatkan dan juga memberdayakan instrumen-instrumen yang kami miliki. Saya pikir tidak hanya dari pemerintah, tidak hanya dari Kementerian Perdagangan, tetapi juga dari teman-teman pelaku usaha, karena setahu saya juga mereka memiliki asosiasi, dan juga memiliki organisasi yang memang selama ini menjawab aspirasi mereka dalam melakukan promosi. Ya. Nah, mungkin dari situ kita akan mencoba memfokus. Ya. Kalau dari segi SDM, dari segi kualitas, kapabilitas, saya pikir itu sudah selesai. Artinya kita sangat berbahagia dan bersyukur bahwa kita memiliki kualitas yang sedemikian baik, ya, dan sedemikian efisien dan ekonomis dibandingkan dengan produk dan jasa dari negara lain. Tinggal bagaimana kita mencoba untuk memanfaatkan ini dan juga mencoba mempromosikan ini sehingga secara bisnis dan secara komersial dan juga yang paling penting secara manfaat itu bisa memberikan hal-hal yang positif untuk kita. Oke, untuk menjawab tantangan itu, persoalannya adalah di global demand, bagaimana kita bisa mumpuni untuk menjawab global demand, dan strategi branding positioningnya seperti apa yang akan disiapkan, bukan hanya dari pemerintah, tapi juga pelaku usaha. Sesaat lagi kami kembali dalam Hot Economy.